Apa ya kok orang-orang sekarang punya pasangan tapi kok nggak bahagia gitu Tujuannya loh. beda kali. Pernah merasa kesepian, Ji? Uncle, aku 10 tahun di dalam sepi banget. Sepi di saat kamu udah bebas, udah ketemu anak udah besar-besar. Don't you think you need somebody else? Ini kekuatan aku, ini juga merupakan apa ya, the most inspiring buat kehidupan aku, dalam artian menginspirasi aku untuk berubah menjadi lebih baik. Ya. Cinta itu mempertemukan, cinta itu menyatukan, cinta itu memisahkan, bahkan kadang cinta itu meninggalkan. Tapi satu hal yang pasti, cinta itu punya kekuatan. Alvin in Love, cinta untuk semua. Weh. Assalamualaikum, Ji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Uncle Alvin. Ini konco lama Uncle Bayang. Dulu kita bareng-bareng. Zaman dia masih Putri Indonesia ya. Betul. Ya kita turun kereta, naik turun pesawat. Dari satu event ke event lainnya. Semua kita lakonin bareng berapa lama itu ya. Waktu kita masih muda ya? Betul. Kita selalu muda kok. Muda di hati. Amin, ya Allah. Ji, makasih ya udah diundang dan juga diberi kesempatan buat interview Angie di studionya Angie. Masya Allah, terima kasih Menyenangkan sama-sama banget. Allah. Dan begitu masuk ke tempat ini, pilihan Uncle tertuju pada satu lukisan yang luar biasa yang ada di belakang kita. Ya Allah. Mei 2015 ya. Oke, ya. Cepet ya waktu ya. Betul. Sekarang udah 2024. Sekarang 2024. Masya Allah. Itu berarti ini aku lagi di dalam. I know, that's why gitu loh. Begitu banyak pembelajaran yang Angie dapatkan yang bisa membuat Angie seperti sekarang gitu loh. Alhamdulillah ya. Ini aja contohnya. Yes. Aduh, dan ini luar biasa sih pembelajarannya. Jadi alhamdulillah walaupun nggak dapat remisi tapi dapat pembelajaran ya. Alhamdulillah ya Allah. Remisi nggak dapet, yang tiba-tiba nggak ada remisi, tiba-tiba Angie keluar ada remisi ya. Nah, aku bebas bulan Maret ya kan, Aprilnya 2024 dicabut. Alhamdulillah. Itu pelajarannya apa? Supaya aku tidak iri dengan apa yang didapatkan oleh orang lain. Masya Allah. Karena sesungguhnya Allah tuh ngasihnya lebih banyak. Ketika aku ternyata 10 tahun di dalam nggak dapat remisi, pesannya satu, nggak usah tengok hidup orang lain. Yang lain dapat remisi, biarkan aja. Karena sesungguhnya yang engkau dapatkan itu lebih banyak daripada mungkin kalau aku memberikan engkau remisi, kata Allah nih. Dan terlihat kok dari lukisan-lukisan yang kamu bikin. Ya alhamdulillah ya. Ya kan, ini terutama ini. Aku begitu tadi datang ya, aku sangat senang nih lukisan ini gitu loh. Ini kan seperti lukisan, nggak bilang mengadu ya, tapi lebih ke berdialog. Yes, Ya kan sebenarnya ya? tuh Iya nggak sih? ini cahaya. Gitu. Which is Allah tuh emang kasih kita tuh nur kan dalam kehidupan kita. Dan ternyata ketika kita tuh sholat dengan hati, bukan hanya gerakan aja, bukan hanya lisan aja, tapi hati kita yang sholat, kita tuh bisa ketemu sama cahaya ini. Iya. Dan sebenarnya cahaya inilah yang akan ngatur hati kita tuh mau kemana. Dan membuat 10 tahun itu singkat ya, Ji? Kalau mau dibilang singkat ya nggak singkat juga sih ya sebetulnya. Cuman terasanya, semuanya itu ternyata hanya masalah rasa. Kadang-kadang satu hari itu bisa berasa seperti 10 tahun. Dan juga ternyata Allah hadirkan bahwa oh ini dia nih 10 tahun alhamdulillah nih bisa kerasanya sebentar banget. Nah. Dan proses yang diberikan dalam 10 tahun itu membuat Angie bisa kayak sekarang. Alhamdulillah. Mungkin yang dibilang tadi satu hari bisa kayak 10 berapa lama itu karena yang ada di belakang kamu itu nungguin kamu kan. Wah ini sih ini kekuatan aku, ini juga merupakan apa ya, the most inspiring buat kehidupan aku, dalam artian menginspirasi aku untuk berubah menjadi lebih baik. Ya. Nah, karena ternyata hidup aku yang dulu itu terlalu banyak yang aku lakukan yang memang tidak pantas untuk aku lakukan, satu sebagai seorang ibu dan juga pertanggungjawaban aku kepada Allah. Nah,
koreksi itulah gitu loh. Dan Keanu yang membuat aku mengkoreksi diri aku sendiri. Udah kelas 3 SMP aja. Iya. Ingat nggak last time aku ke rumah kalian itu dulu waktu Aji berpulang kan? Iya. Kemudian aku bikin episode spesial buat Aji. Betul. Yang kita rasakan kita masuk ke ruangan segala macam. Iya. Itu percaya nggak pada saat itu aku merasa ada Aji loh di situ. Itu benar loh. Iya, itu Kak, tuh dia ada kan? episode khusus Iya. ya kan, dirimu datang Iya. ya, aku main piano. Main piano sama anak-anak kan? Sahwa Alia Iya, ada, iya. Andung ada. Iya, Masya semua Allah. ada dan itu percaya nggak vibe waktu masuk ke ruangan ada satu tempat kamar mandi di mana mereka biasa duduk ngobrol. Ingat ya? itu betul, Remember that, betul, still remember betul, that betul, gitu loh. betul. Ya kan gitu loh. Itu aku ngerasa waktu aku bikin episode itu ya aku bilangin Ji, aku bikin episode ini buat kamu ya. Iya. Bukan buat apa-apa, buat lu berhasil Ji. Keluarga lu tuh ada nih gitu loh. For me to remember lah Iya, ya. dan Thank dimudahkan you ya. loh. Dan dimudahkan ya Iya, semua waktu itu ya. Dan thank you all the spots gitu kan. Aduh, bener-bener At least deh. aku masih bisa melihat di dalam tayangan itu. Karena as you know, ternyata kan ya setelah 10 tahun, 12 tahun itu rumah sempat dimakan rayap semuanya dan akhirnya aku kontrakin. So it's not going to be the same like Of when we course. used to. Tapi kan ada. Memori itu and thanks. Menyenangkan banget ya itu. Alvin, Belum main Adam. piano bareng, nyanyi bareng gitu loh. Tapi teman-teman ya, kenapa Uncle pingin banget ngobrol sama Enci sahabatku ini ya. Melihat perubahan Enci, kemudian sekarang wah sharing kemana-mana, lebih tenang dan lain-lain. Mungkin karena Enci adalah salah satu anak yang sangat sayang pada orang tua. Dan terbukti loh, Oma ikut kita loh. Iya, ya Allah. Terima kasih loh udah mau nungguin gitu. Because my mom. Tapi senang banget loh lihat perhatian kamu sama ibu. Aduh, alhamdulillah. Karena gak gampang kan, yang ibu alamin prosesnya kita tahu Iya, gitu loh. dan mungkin bagi mereka yang juga ngurusin orang tua yang udah kena demensia, mamaku tuh demensianya level sedang. Iya. Kemudian memang ada sedikit mentally ill karena terlalu banyak kejadian-kejadian yang shocking pada waktu itu. Berurut lagi ya. Berurut. Nah, jadi kalau sedikit tantrum, nah itu perlu penanganan khusus ya. Tapi alhamdulillah aku tuh senang banget karena kru Kema gitu loh yang ada di sini. Mereka tuh udah knows my mom. Jadi kalau mamaku agak sedikit mungkin terdengarnya kasar atau mungkin ada main fisik, mereka tuh bisa menerima itu karena aku udah wanti-wanti dari awal kayak tadi kan aku bilang, bro, nanti tolong dimaklumin ya. Tapi alhamdulillah Aku loh. malah seneng banget. Karena kenapa? Anak yang sayang orang tua yang sepenuh hati, biasanya hatinya bersih. Amin. Kan masih dikasih kesempatan loh umur segini. Dan nyapa alhamdulillah orang tua. gak rewel loh mamaku hari ini loh. Karena dia Masya tahu vibe Allah. kita tuh ngerangkul Iya, kan. wah, Ada luar love-nya di sini soalnya. Love. Iya kan? Betul loh. Alhamdulillah. Thanks God lah ya. Tapi dikasih kesempatan pada usia sekarang untuk kembali merawat orang tua, itu berkah banget loh Ji, gitu loh. Berkah setelah apa yang mereka lakukan ke aku. Iya. Artinya kan, jadi gini, aku pada posisi yang pernah sangat mengecewakan orang tuaku. Dan aku pasti tahu lah perasaan seorang ayah dan ibu yang ini anak nih sangat dibanggakan nih. Iya. Dari kecil. Nah tiba-tiba Banget aku tahu betul itu. Iya, dan di usia ke-32 tahun dia akhirnya justru yang membuat sangat mengecewakan. Jadi aku tuh bisa kebayang dan at the end of the day kalau orang bilang, aduh Ci lu sabar yang ngurusin mamamu, lu kuat ya. No gitu loh, because she is more patient than me. Pasti ibuku lebih sabar nerima keadaan aku gitu. Dan alhamdulillah mungkin aku pikir-pikir ya, Uncle sekarang tuh ketika mamaku tuh mungkin udah lupa gitu. Maybe it's because Allah juga mau udah nggak usah dipikirin. Iya. Gitu. Sometimes kan kita pikir ya Dikasih Allah. itu ya sebenarnya mungkin ya. Waduh, dan itu luar biasa bagi aku. Karena kalau misalkan memang mungkin terus berpikir tentang apa yang dia lalui, kehilangan anak laki-lakinya, meninggal dunia, kehilangan Yang anak laki-laki paling deket sama dia loh itu. Iya. Kakakmu kan paling deket sekali gitu. betul gitu. Dan pada saat itu lagi diandalkan karena aku masuk di dalam. Nah, kehilangan my dad gitu ya, terus aku harus 10 tahun di dalam penjara, pasti kan the burden, aduh kalau mau orang bilang kuat, you know, yang lebih kuat tuh ada tuh mamaku tuh luar biasa tuh dia menghadapi, dan mungkin Allah sayang dan Allah berikan demensia sehingga yang diingat hanyalah hari pernikahannya dengan ayahku. Yang bagus-bagus aja. Yang bagus-bagus aja, Masya Allah, Allah luar biasa. Masya Allah ya, benar ya. Luar biasa. Dan Masya Allah lagi, papamu mempersiapkan ini loh tempat buat
kamu gitu loh. Betul, Masya Buat Allah. Keanu loh nanti Buat kalau Keanu, seandainya dia aduh, nanti ya Allah. tertarik dalam bidang ini gitu ya gitu loh. Iya. Era digital udah dilihat sekian waktu dulu gitu loh. Wow. Itulah hebatnya. Pada saat keluar kan butuh klarifikasi yang takutnya Iya, di sana sini, udah kamu tinggal bikin dari sini langsung. Sampai segitunya loh Ji, kasih sayang orang tuamu padamu. Luar biasa ya, aku jadi merindukan ayahku tuh. Bang bener tuh. Pastilah. Ternyata kita tuh perlu visioner gitu ya. Perlu melihat tuh 5 langkah ke depan. Dan itu ya ayahku ajarin ke aku. Misalkan sekarang lagi zamannya 5G gitu loh. You have to think like 7G gitu kan. Sih? Emang intelektualnya juga udah jauh sih ya. Thanks to my Secara dad and thanks to intelektual Allah ya. sangat pendidikan nomor 1 kan, Papa inget banget kan dulu kan. Betul. Nah cuman kan masalahnya kan ketika mungkin kadang-kadang tuh kita merasa, nih ceritaku zaman dulu ya. Kalau kita merasa kita tuh terlalu pinter, kita merasa cantik, kita merasa punya kuasa. Itu ternyata tuh musuh terbesar tuh cuman apa? Sombong. Iya, ego dan sombong. Dan ternyata sombong itu tuh akhirnya tuh benar-benar bisa menjatuhkanmu. Makanya hati-hati orang kalau lagi punya banyak, lagi terkenal, lagi punya jabatan, lagi punya banyak duit gitu kan. Ini sombongnya emang sering datang. Iya. Dan itulah kejatuhannya. Pada saat kamu ada masalah, omongan apa yang kamu ingat yang sering diomongin oleh orang tua kamu? Kalau ayahku kan memang selalu, mungkin karena beliau itu profesor, terus rektor. Jadi selalu apa yang diungkapkan itu ada base-nya, jadi ada faktanya gitu kan. Dan selalu itu Terbukti anaknya juga sih akhirnya. Masya Allah, dan semua itu penuh dengan kutipan sih Angkal. Kutipan dari buku ini, kutipan dari buku ini, kutipan dari A, B, C, D, F, G. Dan semua yang aku terima mungkin hari ini adalah sebenarnya masukan dari ayahku. Karena ayahku tuh ngirim buku dari Aung San Suu Kyi, Nelson Mandela, Michelle Obama, pokoknya semua mungkin lebih banyak mereka yang mengalami nasib di mana ada injustice mungkin di situ. Terus mereka harus fight sendiri dan akhirnya aku banyak belajar dari buku-buku itu juga, which is sebenarnya dari ayahku. Ya. Memilih untuk tidak mau berkomentar dengan apa yang udah dialami adalah satu kebijaksanaan tersendiri yang Angie ambil atau apa? Jadi gini ya, Allah tuh udah nutup aibku. Dan memang kebanyakan aib kita itu dibuka dari diri kita sendiri. Nah, sebenarnya kalaupun aku ingin sharing karena semata-mata aku tuh pengen ceritaku yang bagian part ini mudah-mudahan bisa jadi refleksi buat orang lain. Dan aku selalu bilang ya Allah dengan nikmat atsura yang telah Allah berikan ya Allah udah banyak nutup aib aku. Mudah-mudahan cerita ini bukan untuk membuka aib aku ya Allah, tapi mudah-mudahan mereka yang mendengarkan ini mengetahui bahwa sesungguhnya nih di balik sikap kita hari ini ada konsekuensi besar di masa depan. Dan konsekuensi itu kadang-kadang nggak bisa kita lihat kalau pikiran kita nggak jernih, apalagi hati kita nggak bersih. Nah, dan masalah akhir-akhir ini bahkan aku pikir sih bahkan dialami Indonesia ini, hati itu udah kebanyakan iri, benci, dendam, nggak terima, nggak suka lihat orang lain sukses, ngebandingkan. Which is akhirnya kita jadi ngajar nih dalam berpikir secara logik ya. Kebanyakan feeling yang sebenarnya rootsnya juga nggak dari yang lu bilang cinta. Karena kalau hati udah diisi cinta semua, nggak akan ada kita mau nyakitin orang lain, kita nggak mau nyurangin orang lain, kita nggak mau ngorbanin orang lain, kita nggak mau bodohin orang lain. Tapi in the other side kalau hati kita itu diinci dengan reverse-nya daripada cinta, Ini yang terjadi. Akhirnya begini, and sometimes emang itu perlu proses, Vin. Karena aku pernah ada dalam proses yang, aku tuh maruk banget sama hidup ini, aku tuh sombong banget sama hidup ini, maunya harus ada, maunya harus banyak. Dan at the end of the day ternyata ya aku kejar hari ini, aku kejar pada waktu itu, mungkin kalau kita nominalkan, kita let's say lah angka aja ya aku kejar gitu lah 10.000, ternyata aku hilangnya 30.000, 50.000, artinya minus. Jadi makanya akhirnya ya udah, kadang-kadang kita mau ngejar sesuatu yang banyak tapi kita kehilangan justru lebih banyak. Iya, tapi pada saat titik terendah yang berada di dalam, di mana sebetulnya selama 10 tahun itu yang Angie menemukan sinar tadi itu? Di part mana dalam 10 tahun itu? Di awal kah, di tengah kah, atau apa sebetulnya tiba-tiba bisa? Kan nggak mungkin. Iya. Tiba-tiba apa yang buat Angie? Ketika semuanya hilang.
ketika udah nggak punya duit bahkan sampai harus ngutang. Ya kan aku pernah cerita di salah satu TV gitu kan. Ini dulu nih yang kita lagi punya gitu kan, terus tiba-tiba duit kita aja harus ngutang gitu kan. Maksudnya aku cari pinjaman lah kemana-mana gitu. Dan di saat itu kayaknya Allah banyak hadir gitu loh untuk memberitahukan bahwa oh sesungguhnya apa yang kamu jalanin itu ada dalam Al-Quran semua gitu kan. Titipan. Dan semua kegalauan hati itu sebenarnya ada di dalam Al-Quran. Artinya apapun yang kamu alami ini sebenarnya ada tercatat dan kunci jawabannya. Cara kamu menghadapinya ada dalam Al-Quran. Masalahnya kan Al-Qurannya aku nggak pernah baca. Kalaupun aku baca aku nggak tahu artinya. Gitu, sehingga aku Islam tapi aku nggak Muslim. Aku Islam tapi aku nggak berserah diri. Aku masih percaya sama kekuatan diri aku sendiri. Aku ngakunya Islam. Terus akhirnya ya mungkin aku terlalu banyak mengkhianati Allah, aku banyak bohongin Allah, aku bilang Allahu Akbar dalam sholat tapi bukan Allah yang Akbar. Aku bilang Maliki Yaumiddin tapi aku nggak takut hari pembalasan. Aku bilang apa lagi, banyak banget yang aku katakan yang sebenarnya nggak aku pakai hati gitu. Akhirnya pada satu ketika ya memang kakakku meninggal, kehabisan duit, sampai akhirnya aku tuh harus pindah ke blok besar. Nah di dalam blok besar ini aku bertemu dengan berbagai macam orang. Kasusnya kan jadinya kan kasus bukan tipikor aja ya gitu. Karena memang ternyata di dalam satu sel yang hanya tipikor aja kita nggak akan punya banyak cerita orang lain yang bisa jadi kekuatan buat kita ya. Kita ngelihatnya satu kasus ini aja. Ini kan bertemu dengan sekian tapi akhirnya aku bertemu dengan yang narkoba, pembunuh, maling, semuanya gitu kan. Dan semua cerita mereka tuh buat aku jadi bersyukur. Karena walaupun aku tinggi, at least aku masih punya angka. Walaupun 2 digit, tapi paling nggak seumur hidup, nggak hukuman mati. Gitu. So I'll just take it lebih ke banyak positive side-nya. And at the end of the day, ternyata Allah tuh udah menjawab semua permasalahan hidup aku, so I don't need to worry lah. Tapi memang prosesnya panjang, panjang banget. Gak akan selesai di podcast ini. I know, Yes. I know. Dan aku bilang tadi kan membeli untuk tidak berkomentar apapun lagi kan tentang kayak kemarin misalnya ada lagi heboh tentang film, ada satu film yang tentang dalam pas pemilu kemarin kan, yang keluar kan, Angie banyak ditanya orang, dikejar orang buat tanya bagaimana pendapat apa segala macam gitu. Iya sih, sometimes gitu, karena mungkin gini ya, uncle aku tuh pernah ada dalam posisi di mana aku ngomong apa aja orang nggak percaya, gitu. Pas ditanya, oke coba ceritakan begini, aku jawab udah, gitu loh. Tapi itu kan dianggap sebagai satu kebohongan. Aku ngomong ini dianggap, oh itu dusta, gitu. Sehingga sometimes ketika aku ingin mengkomunikasikan gitu, aku memilih waktu yang tepat, di saat yang tepat gitu. Bukan tidak juga ingin menyuarakan, karena aku juga pernah dikasih buku oleh ayah saya dari Martin Luther King gitu kan. Itu juga ada satu kutipan gitu kan. Your silence kalau misalkan itu tidak akan membuat orang membawa kebaikan gitu, sebenarnya you have to speak up gitu. Nah, because when you choose to be silent and then berarti kita ignore atau kita itu mengabaikan satu keburukan yang terjadi gitu kan. Tapi at the end of the day juga ternyata timing terus cara itu harus pas. And then the way it has to be delivered. Mungkin kan lewat buku. Aku punya banyak sekali buku. Aku nulis tuh sampai waduh berjilid-jilid lah. Ada satu buku aku catatan buat sang penguasa. And then kalau aku refleksikan gila kok isinya tuh bisa banget ya sama kayak the democracy these days gitu kan. Teman ya udah gitu. Aku lebih banyak pakai hatiku dan menunggu isyarat dari Allah kapan gitu right kan. moment tadi ya. Bagaimana gitu. Karena aku nggak mau lagi cari keterkenalan, Uncle. You know, kalaupun ada ucapan aku ataupun karya aku itu tuh semata-mata lillahi ta'ala dan bukan untuk ini gue nih. Enggak. Udah nggak ada pada fase itu. Dulu kali iya kan. Gitu, alhamdulillah lah ya. Fase sekarang fase yang baru kelihatannya ya. Fase dalam arti baru gini. Fase yang tiba-tiba terucap aku butuh 7 syarat. Aduh, itu cari pendamping ya. Allahu Akbar. Oke, pertanyaan aku, lu nggak sepi ya? Pernah merasa kesepian, Ji? Uncle, aku 10 tahun di dalam sepi banget. Ya kan? Kalau mau dibandingkan tapi sepi dengan di sana kan
sepi dengan bermacam-macam emosi yang ada. Sepi yang sekarang tentu berbeda mungkin ya. Sepi di saat kamu udah bebas, udah ketemu anak udah besar-besar. Don't you think you need somebody else? Kayaknya ini kayak apa tuh judul lagunya ya? Udah kelamaan sendiri ya. Lama sendiri. Iya, kelamaan sendiri kali ya. Kelamaan sendiri nggak sih? Nggak tahu ya gitu. Kalau dikasih Allah pasti aku terima gitu. Dan aku juga Cross bukan in your mind nggak? Pernah terlintas cross nggak? iya, tapi nggak di take attention gitu. Karena sebenarnya gini loh Uncle, kalau kita udah fix dengan our heart, kita nggak cari damai di mana-mana lagi. True, betul. Kalau dekat sama seseorang gitu kan, terus akhirnya mungkin dengan keberadaan mamaku gitu kan, atau dengan keberadaan Keanu, akhirnya aku nggak bisa totalitas untuk memberikan perhatian bagi seseorang itulah gitu kan. Aku Siapa pasti seseorang akan itu? memilih. Siapa seseorang itu? Udah banyak yang datang dan pergi, I ya know. kan? Datang I pergi, know. datang pergi kayak Pastinya. nggak tahan. Apalagi 7 banyak banget ya. Karena memang kan waktu aku itu kalau udah handphone udah aku abaikan. Jadi aku nggak akan kayak dirimu kan lama banget mungkin pasti aku bales ya. Nah, cuman ya itu, jadi kalau misalkan sekarang mungkin karena aku fokusnya masih sama Oma, sama Keanu, Allah juga tahu. Daripada nanti ujung-ujungnya hubungan tidak mendatangkan kebahagiaan, walaupun hakikatnya harusnya mendapatkan pendamping untuk bahagia, yang rata-rata akhirnya dunia berkata sebagian besar orang yang punya pasangan malah nggak bahagia. Gitu kan, itu juga aku lagi mencari jalan. Kenapa ya kok orang-orang sekarang punya pasangan tapi kok nggak bahagia gitu Tujuannya loh. beda kali, mencari pasangan untuk apa? Nah itu dia, makanya mudah-mudahan ya kita ini tidak mencari pasangan hanya untuk nggak sepi. Karena kalau hanya mencari nggak sepi, banyak sekali caranya. Carinya gini, carinya seperti apa sih? Kriterianya? Takut kali benar banyak yang takut juga kali ya, karena gini ya, semuanya ada gitu ya. Pandangan orang. Ini pandangan orang. Ya, kita sekali lagi ya, ya. pandangan orang, disclaimer dulu. Semua ada. Kepintaran juga alhamdulillah lebih gitu ya. Dengan semua yang kamu lakukan sekarang, hati-hati kali orang deketinnya ya. Apa ya? Karena mungkin juga akunya agak picky pertama. Dan aku mencari yang memang vibes-nya dan frekuensinya sama gini. Yeah. Tujuan harus sama gitu. Kayak bahwa dunia ini nggak boleh terlalu kita layanin dan akhirnya kita ngelupain ibadah. Yeah. Karena lu mau seberkuasa apapun, lu mau sekaya apapun, lu mau seterkenal apapun, kalau lu itu masih ngikutin dunia, lu nggak lain adalah budak. Yeah. Sama aja lu budaknya dunia, gitu. Mau dengan jabatan apapun, tapi lu nggak bisa ngalahin ego. Yeah. Dunia sementara pula gitu. Sementara pula, aku nggak cari mungkin diartikan orang harus alim, harus ustadz, enggak. Coret ya. Enggak, bukan juga. jangan, Gitu. jangan. Gue Oke, juga oke. nggak Masih tahu terbuka nanti. ya. Masih terbuka. Oke, catat tuh masih Gue terbuka. juga nggak tahu apa yang akan datang di hadapan gue. Cuman artinya kalau gue tuh lebih simpel. Kita udah umur-umur begini tuh, kita nggak mau cari repot. Iya dong. Kalau punya pasangan akhirnya jadi repot. Iya. Emang Ya punya kan? pengalaman punya pasangan repot? Wah, nggak, alhamdulillahnya nggak sampai jadi. Iya, Maksudnya iya, dekat, iya. dekat Berapa lama dekat prosesnya gitu waktu itu kan. nggak sampai jadi? Wah, 2 bulan, 3 bulan juga bisa itu juga Untung mungkin. cepet sadar ya. Enggak, bukan. Itu udah takdir ya. Dia juga menjauh gitu kan. Mungkin juga ya. Tapi we are still best friend Iya, lah iya, gitu. iya. Cuman kan memang kan harus banyak alignment yang harus dia Atau lakukan. di usia sekarang lebih cari companionship kali ya? Teman hidup dalam arti apa ya, intimacy yang bentuknya tuh lebih kepada attract happiness. Karena kalau aku ini kan udah prinsipnya tuh money doesn't bring happiness, Yeah. tapi happiness brings money. ya. Kalau duit itu banyak boleh, tapi kadang-kadang menjadi malapetaka. Ya. Tapi kalau lu happy itu pasti kan ngedatangin duit. Betul, Gitu loh. Duitnya itu kan bisa dalam bentuk apa? Lu nggak sakit, lu nabung, akhirnya lu nggak ke rumah sakit. Iya kan gitu-gitu aja. Tapi kan kalau misalkan kadang-kadang orang kan terjebak dalam suatu circle yang gua tuh mau fame, gua mau keterkenalan, gua mau orang anggap gitu kan. Been through, been there dan that. Kan, Udah kan? ya kan. Padahal kan kita kan ngelihatnya
what do you want sih in this life? Karena kan kadang-kadang kan orang di depan kita memuji, di belakang kita menghina. Kayak banyak pengalaman hidup nih ya, cerita curhat ya. Nggak, dan akhirnya gini, Uncle Alvinku sayang, at the end of the day gitu loh. Hinaan tuh nggak akan buat lo jadi sampah. Pujian nggak akan bikin lo jadi berlian juga. Gitu. At the end of the day, it's between your relationship with Allah. Kan? Betul. And then you feel happy. Pasangan boleh ada, boleh enggak, you still feel the same. Karena gue udah ngalamin ditinggal meninggal. Betul. Jadi artinya Ditinggal meninggal udah gitu ya, macam-macam udah lah ya. udah macam-macam lah gitu kan. Tapi kalau misalkan lu punya pasangan hidup ya akhirnya lu bisa lebih banyak berbuat baik. Lebih banyak nggak ngomongin orang, nggak sirik sama orang, nggak ngejar kekuasaan gitu, nggak ngejar harta semata-mata, nggak jadi budak dunia lah kalau bahasanya aku tuh. Itu kayaknya enak banget ngejalaninnya. Enak dong. Kalau dia lebih muda gimana? Nggak apa-apa, yang penting kan maksudnya Kalau dia lebih muda 10 tahun gimana? Nggak, biar mereka pusing nyari orangnya siapa. emosinya udah mateng nggak, egonya udah bisa dikendalikan. Kalau yang nggak? lu bilang tadi, of course pasti emosinya udah mateng. Ya mudah-mudahan ya. Dengan Tapi lu minta berarti yang kriterianya. datang mendekati aku akhir-akhir ini tuh belum matang karena ketika aku cuekin melalui handphone ya Marah. ada baper. Lagi ngapain gitu kan. Padahal kan aku kan jualan makanan ya. Ya. Jadi kalau udah sekali aku Semuanya masak, ada. aku nggak akan memegang telepon inilah gitu. Kalau aku lagi live TikTok, aku lagi live IG, aku lagi jualan, kan nggak mungkin gitu loh kita ngeladenin gitu. Dan jadi kalau bagi aku tuh oke gitu, people come in our life for a purpose. Jadi apapun yang datang dalam hidup aku itu selalu ada pelajarannya. Dan aku kan nggak mau ada orang sakit hati, aku nggak mau ada orang tuh yang merasa aku kerdilkan atau aku lecehkan gitu loh. Because everybody come itu pasti karena Allah izinkan hadir dan pasti aku bisa belajar sesuatu dari yang ada, termasuk hari ini, masya Allah. Ji, anggaplah sekarang orang udah percaya dengan omonganmu. Kan sempat nggak percaya kan? Aduh, banyak kali. Ya, anggaplah sekarang udah percaya gitu loh. Pilpres, how you say that? Aku tuh apa ya? Sebenarnya ini way of my, aku nggak berharap seperti ini, gitu. Karena kan dengan kejadian aku, apalagi dengan mungkin cerita yang pernah aku bagikan, kita lihatlah maksudnya ketika aku nggak mau mengatakan aku ini korban, enggak, no. Tapi ternyata tuh ketika ada suatu hal yang mungkin gitu loh tidak persis, yang akan ikut menderita kan banyak. Kiano, orang tua aku gitu loh. It's not about the target kesininya gitu kan, tapi ternyata yang menyertainya juga banyak gitu kan. Dan ini sebenarnya memang lagi-lagi Allah ingin menegaskan gitu buat aku mau jauh-jauhin hati dari menghakimi ataupun ngejudge gitu. Cuman at the end of the day aku tuh semakin yakin bahwa hubungan kita dengan Allah itu it's luar biasa karena Allah nggak akan pernah nyia-nyiakan kita. Surat An-Naml 4 dan 5 itu jelas banget, surat Yusuf 56 gitu kan, itu juga jelas banget bahwa memang ketika semuanya sedang merasa bahwa bohong itu indah, curang itu indah, nipu itu indah. And I've been there. Kenapa Allah mungkin kasih hukuman 10 tahun buat aku? Karena Allah pingin agar supaya aku gak ngelakuin itu ke orang lain. Karena Allah tahu tuh kan rasanya kalau dicurangin begini Ji. Rasanya kalau dibohongin tuh begini Ji. Rasanya kalau dijanjiin palsu begini Ji. So you don't do it to others. Tapi bukan untuk ngejudge. Dia bohong, dia curang. Enggak. Jangan pakai itu untuk ngejudge orang. Tapi pakai untuk pengingatmu agar supaya kamu tidak mencurangi orang lain. Kamu tidak membodoh-bodohi orang lain. Karena dulu ya Uncle, berapa banyak janji palsu yang aku berikan ketika, hey, coblos, ntar jalan ini, jalan itu bagus. Coblos. Dan Allah cuma mau nyelamatin ini. Supaya nggak banyak janji palsu lagi. Terus berapa banyak uang haram yang masuk ke dalam tubuh aku. Ketika aku cuma datang tanda tangan, habis itu aku makan gaji buta. Aku pergi reses, habis itu aku besoknya bermewah-mewah di luar negeri, bawa basket, bawa tas branded. Dan Allah cuma mau nyelamatin ini. Udah stop, biar nggak banyak uang haram yang masuk ke dalam dirimu. Nah orang mungkin menganggapmu hebat. Tapi engkau kan nggak mengetahui di belakangnya. Dan terjadi kan ketika aku masuk penjara nggak ada yang mau kenal juga. Nah, padahal apa? Di depan aku waktu itu, Masya Allah. Dan Allah cuma bilang engkau jangan pakai ini untuk ngejudge orang lain.
Tapi kau pakai ini agar supaya kau tidak melakukan itu ke orang lain. Jadi pengingat aku nih. Nah, kalau yang sekarang jujur aku nggak mau menghakimi, aku nggak mau ngejudge. Cuman aku yakin gitu. Maksudnya kalau ketika Allah mengatakan Allah tidak ridho dengan tipe muslihat dari orang-orang yang berkhianat. Itu ada dalam surat Yusuf ayat 52 di ujungnya. Itu Allah benar-benar ketika Allah nggak ridho, kita nggak akan berkah. Yeah. Mungkin boleh terlihatnya kaya, mungkin boleh terlihatnya terkenal, berkuasa. Tapi mungkin tidurnya juga nyesek. Aku alhamdulillah, Allah ambil semua excess baggage yang penuh dengan tipu, bohongin orang, nginjek orang, ngegeser orang, curangin orang, ngambil haknya orang. Itu Allah ambil, Allah bilang lepasin aja. Kamu masih bisa hidup kok. Gitu. Kau nggak perlu embel-embel lu sebagai anggota DPR, sebagai menteri, sebagai ini. Karena itu nggak akan laku nanti di akhirat. Karena ketika engkau mati nggak akan ditanya menjabat anggota DPR berapa lama ya. Oke, pernah jadi presiden, pernah jadi menteri, itu nggak akan ada. Yang Allah cuma tanya gitu kan, amalmu. Bekalnya. Ya. Dan kalau kita udah ada pada fase itu, aku bersyukur. Mungkin kalau aku dapat remisi dengan hukuman aku yang ringan, aku kemarin udah nyalek lagi. Aku nambah lagi dan Allah tetapkan udah nggak usah dapat remisi, ya kan? Jalanin 10 tahun dan pelajarilah hidupmu. Iqra. Iqra itu kan bukan cuma bacaan Iqra, tapi membaca dirimu sendiri. Kadang-kadang kita kebanyakan membaca dosanya orang lain ketimbang baca dosanya kita. Makanya aku jadinya tidak mau non-judgmental. Aku sangat nggak mau. Dunia ini, alam ini udah ada yang mengatur. Termasuk pilpres yang kemarin. Sedih ngelihatnya. Sedih dapat banyak sekali video-video soal itu. Dan mudah-mudahan mengingatkan aku untuk tidak melakukan itu. Karena sekarang udah berapa banyak yang udah di rumah sakit jiwa. Betul. Berapa banyak tuh yang udah gantung diri. Ya, banyak banget yang terlilit utang. Gitu dan itulah dunia gitu loh. Dan itu mungkin karena ini karena aku lagi-lagi bukan karena aku ingin menyombongkan ayat-ayat Al-Quran ini, tapi sesungguhnya ini udah ada dan sudah tertulis gitu loh. Bahwa sebenarnya kalau misalkan kita itu udah dalam kesesatan, semuanya terasa indah. Kayak aku lakuin dulu, aku pakai tas branded mungkin kemana-mana gitu loh. Sementara, mohon maaf nih, ada pedagang tempe tahu tuh yang harus bangun jam 3 pagi buat ngumpulin duit ya kan. Dan dengan uang pajaknya itu aku pakai hanya untuk kemewahannya aku. Dan akhirnya apa? Itu nagih. Pengen satu tas, mau tas yang lain, pengen tas satu terus yang lain. Lebih. Terus jadi lebih dan akhirnya apa? Ketika aku masuk, itu pada kemana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini aku selalu bilang gitu loh. Ketika kita cari banyak, ternyata kita hilangnya lebih banyak kalau kita nggak pakai Al-Quran. Nyesek tapi tersadarkan ya? Kalau sekarang aku udah alhamdulillah. Maksudnya gini ya, kalau pas jalaninnya pasti nggak terima. Nggak mungkin aku masuk penjara, aku ketawa-ketawa. Ya keluar aku masuk penjara dapat pelajaran, nggak mungkin. Tapi itu kan proses setelah aku 4 tahun. Aku yang dulu dijaga kakakku meninggal. Ya kan, udah gitu ternyata ya hasil yang haram itu makin hari makin habis. Sementara Argo jalan terus. Ya kan, dan akhirnya harus terhempas masuk di dalam lingkungan orang-orang yang ternyata juga lebih tidak beruntung daripada aku. Nah, dan disitulah akhirnya aku belajar bahwa hidup ini sebenarnya kita ngelihatnya biasa-biasa aja. Iya benar. Ya kan, kita juga gitu, ngelihat presiden juga biasa-biasa aja, ngelihat menteri biasa-biasa aja, ngelihat orang yang kaya banget juga biasa-biasa aja, nggak usah terlalu wow. Yang wow itu adalah kreatornya, ya kan? Yang wow itu adalah Allah gitu. Nah, karena apa? Karena kan udah banyak pengalamannya. Yang hari ini jadi anggota DPR, besok masuk penjara seperti aku, ya kan? Maksudnya, itu karena emang dalam surat Ali Imran 26 udah ditetapkan. Emang udah kayak begitu. Kalau Allah pengen hinakan, Allah hinakan. Kalau Allah ingin muliakan, Allah muliakan. Jadi kita biasa-biasa aja ngelihatnya gitu, nggak usah terlalu spektakuler. Dan kalau untuk itu sebenarnya ya kita banyak-banyak menghisap diri sendiri lah. Yang terjadi saat ini memang pasti membawa pilu, pasti membawa kesedihan. Bukan masalah menang kalahnya, bukan. Tapi kalau dalam bahasa politiknya aku dulu, gajah bertarung, semut-semutnya mati keinjek-injek. Gajahnya sih tetap stay strong. Ya, itu udah jelas kok. Ungkapan jelas sekali. Dan ini semut-semut itu udah pada mati semua. Ya Allah, kalau mau dilihat
Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Yang meninggal udah banyak KPPS-nya. Yang gagal juga, yang gantung diri nggak sedikit. Kan berarti semut-semut gitu loh. Dan ini kita cuma bisa bantu dengan doa terbaik kita. After all gitu, aku sangat bersyukur karena Allah memberikan aku kesempatan satu kali lagi nih untuk hidup tuh tanpa embel-embel tadi. Bukan lebih kayak embel-embel ya, tapi beban. Aku kerja sedatangnya aku, alhamdulillah. Gak ada targetnya pokoknya cuma lillahi ta'ala, mudah-mudahan tayanganku ya kan apa yang aku bagikan itu bisa jadi ibadah. Kalau sekarang kita udah kayak gitu ya, lebih enak ya. Ya bener kan, sama kan pemikirannya. Kadang-kadang kan orang berpikir aku jadi jabatan ini, tapi dia mengerjakannya kan karena dia, aduh kalau gue nggak kerjain gue takutnya nanti gue nggak dipromosiin. Kalau gue nggak ngikutin kata si A, nanti gue abis itu nggak dapat jabatan. Kalau gue nggak begini, udah gitu lu capek banget. Handphone lu harus, ntar kalau nggak diangkat gitu kan panggilan gitu kan. 24 jam standby. Ya kan kayak aku dulu kan, Masya Allah gitu kan. Jam 2, astagfirullahaladzim dipanggil, ya Allah. Kan kadang-kadang kan it's the other way of you saying, lu ini bukan diri lu sendiri. Padahal apa? Padahal Allah menciptakan kita tuh semulia-mulianya dan sebaik-baiknya surat At-Tin. Ya kan, Allah menciptakan kita tuh udah baik banget, kitanya yang bikin gak baik. Ya, selalu kan manusia sendiri yang merusak sendiri. Nah itu, tapi ketika kita jadi begitu kita bilangnya Allah. Iya. Kok Allah begini banget sih Kau Allah. zolimi aku, ya dibalik gitu ya. Makanya ya Allah ya Rahman ya Rahim, kita beruntung. Udah dikasih hati yang insya Allah bisa melihat seperti ketika kita pas sholat. Inna wajhatu. Kita selalu mengatakan inilah wajahku gitu. Kuhadapkan kepadamu selurus-lurusnya. Tapi kadang-kadang kita sholatnya juga wajah kita kemana-mana ya, karena kemana-mana, iya, gitu ya. Luruskan dulu makanya ya. Alhamdulillah, makanya kita bersyukurlah. Tapi sekarang artisnya makin banyak loh. Makin banyak, aku juga agak bingung gitu loh. Kenapa menarik sekali ya jabat profesi kursi ini untuk teman-teman selebritis ya. Magnetnya mungkin kuat sekali ya, tapi kita kan lagi-lagi kita nggak tahu tujuan mereka masing-masing apa kan ya, pribadi yang mereka ikut betul. ini kan ya. Karena memang sometimes dan kan kita nggak bisa ngejudge betul sih. Betul, dan karena aku pernah ada dalam lingkungan di situ gitu kan. Memang kalau kita nggak kuat, ya kan. Pertama iman kita nggak kuat, dan kemudian godaan jabatannya. Karena gini, loh kok gue cuman anggota melulu ya. Nah, inilah sebenarnya yang akhirnya tuh membuat aku tuh mungkin jatuh karena aku tuh dulu berpikir dan akhirnya aku masuk di elit dan ternyata menjadi yang tahu terlalu banyak juga nggak enak, gitu kan. Wow. Terus, tapi kan kalau aku cuman biasa-biasa aja, aku kan makan gaji buta, aku nggak berjuang. Aku ngikut apa kata pimpinan aku, sementara mungkin yang aku lihat itu berbeda dengan yang kejadian. Dan inilah aku bilang akhirnya kita masuk penjara aja. Sama aja gitu loh. Antara masuk penjara beneran sama masuk penjara dalam lingkungan yang lu gak bisa ngapa-ngapain, lu gak bisa jadi diri lu sendiri. Karena lu terbengkung dengan ketakutan. Takut gak dipromosiin, takut gak diajak. Karena kadang-kadang kita kan kalau misalkan diajak terus ada foto kita tuh atau nggak ada gambar kita tuh di TV di samping orang yang sedang berkuasa, itu kan kadang-kadang kan menimbulkan kebanggaan tersendiri gitu loh. Oh, gue deket nih sama orang berkuasa gitu kan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, gue deket sama orang berkuasa, hukuman gue dari 4,5 tahun jadi 12 tahun. Alhamdulillah ya kan. Makanya udah lihat dunia biasa-biasa aja, biasa-biasa udah aja. Paling bener ya. Biasa-biasa aja. Alhamdulillah udah begini ya. Alhamdulillah loh. Jadi Angie ini Uncle ingat bener paling suka angka 9. Iya. Karena hari lahirnya Keanu ya. Tanggal lahir. Tanggal lahir dan bulannya dan aku juga suka angka 9 kalau aku main kartu. Iya bener ya. Tapi itu kok jadi shadow-nya aku jadinya. Jadi gini. Keanu lahir tanggal 9, bulan 9 tahun 2009, jam 8.09. Dan kebetulan partai aku dulu nomornya 9. Petinggi-petingginya juga di bulan 9, di tanggal 9 gitu dan penuh dengan angka 9 gitu. Ternyata Allah cuma pengen ngajarin aku satu gitu, bahwa kalau misalkan engkau membenci, engkau jangan terlalu benci. Karena kalau enggak itu akan datang terus ke lu. Nah,
Jadi that's why kenapa mungkin di agama Islam dikatakan kalau engkau sedang membenci janganlah engkau terus membenci karena suatu saat mungkin engkau akan menyukainya. Begitupun kalau engkau lagi sayang kalau lagi cinta jangan terlalu karena nanti mungkin engkau akan benci. Jadi Allah tuh menghadirkan ternyata kalau kita benci banget gitu kan, itu justru datang terus and it's called the shadow gitu ya. Akhirnya itulah melepaskan keterikatan. Enak banget hidup, nggak ada benci, nggak ada dendam, nggak ada iri lihat orang lain sukses, nggak ada kepengenan. Itu orang naik mobil gini, enak banget ya kalau jadi dia. Udah nggak ada gitunya, enak banget, masya Allah. Dan sharing tiap hari, diundang sana, undang sini. Kita sebut ustazah sekarang udah bisa belum ya? Aku itu, jadi ustazah itu dia harus mempelajari 13 cabang ilmu fiqih. Gitu, dan sebenarnya itulah esensi kita kan. Kalau kita udah ngerasa, lu memandang gue sebagai Angelina Sondak yang anggota DPR, yang putri Indonesia, atau lu menganggap gue sebagai orang biasa, ya kan? Dan ternyata orang biasa juga oke-oke aja gitu loh. Fine bener. Fine aja. Yang bikin kita tersiksa adalah karena kita pengen memenuhi apa omongan orang. Kesian ya nggak jadi anggota DPR lagi. Nah, mulai itu keganggu tuh, stres tuh, ya kan. Kasiannya gagal, langsung tuh. Nah berarti kan yang kita penuhi adalah keinginan orang lain. Persepsi dan keinginan orang lain. Betul. Berjuang sih boleh ya kan. Dulu juga aku tuh punya idealisme gitu lah. Akan ya wajar Uncle lah. Alvin kan. Iya tahu lah. Tujuan pertama tuh cuma satu sebenarnya. Supaya tuh hutan Kalimantan jangan dibabat jadi kelapa sawit. Karena aku sayang banget sama orang hutan. Iya. Ya kan, dan orang hutan itu tuh dia men-preserve the habitat gitu kan. 5 tahun pertama emang, tapi emang goyang juga kalau udah di situ gitu kan. Astagfirullahaladzim. Itu terjadi lah pokoknya ya kita lihat ya. Iya, tapi kita doakan semua teman-teman kita tuh pada kuat gitu kan. Pada nggak jadi boneka aja, pada memang betul-betul bisa mempertahankan keistiqomahan niatnya. Niat awal akan menentukan akhir kan? Betul. Ya itu aja sih sebetulnya. Mudah-mudahan ya, kita doakan lah. Ji, 3 kata untuk pertama almarhum papa, kedua untuk mama, oma ya, ketiga untuk Kianu. 3 kata masing-masing 3 kata. Kalau mereka semua itu sebenarnya cuma bisa mewakili 3 kata untuk semua. Karena mereka itu udah pasti endless love. Itu kan love lah lo ambilnya ya kan. Wise. Ya kan, dan passion. Lu nggak perlu apa-apa dalam hidup ini. Lu cuma perlu cinta yang dibalut dalam kesabaran. Itu akan membuat lu jadi bijaksana. Kalau kita udah kehilangan cinta, akhirnya kita jadi nggak sabar. Akhirnya kita jadi nggak bijaksana. Kita jadi nggak wise gitu menghadapi hidup. Sehingga ngelihat orang tuh udah judgmental aja. Ngeliat orang begini atau enggak, walaupun kita kadang-kadang katakanlah kita tuh terima, tapi ungkapan kita tuh nggak terima. Jadi nanti lihat aja nanti kalau orang curang. Nah, itu kan sebenarnya juga bentuk ketidakterimaan gitu. Tapi kalau tetap aja dia judgmental gitu kan. Kalau sekarang ya udah kita biarin aja gitu kan. Iya. Karena kita udah yakin gitu loh bahwa Allah itu kan maha teliti, dia maha mengetahui. Tapi nggak usah kita bantu sama sumpahin. Pokoknya kalau orang jolim pasti nanti ada azabnya, nggak usah. Bukan urusan kita, bukan koridor kita. Betul, dan kita biasa aja. Iya. Itu koridornya ada emang dalam surat An-Naml ayat 5 gitu kan. Bahwasannya kalau orang-orang yang tidak beriman pada hari akhir, ya kan, itu azabnya ada di dunia dan jadi orang yang merugi di akhirat. Bismillah ya, kita mudah-mudahan dijaga. Istiqomah dulu aja lah ya, mudah-mudahan gitu ya. Dulu. Memperbaiki diri sendiri aja dulu. Gue juga gak mau menghakimi karena masih banyak juga dosa yang harus diperbaiki. Iya, itu aja sih sebenarnya, memperbaiki diri sendiri terus. Betul. Apa arti cinta? Definisi cinta untuk Angie? Yang pasti nyaman ya. Cinta tanpa kenyamanan itu jangan katakan cinta kalau tidak merasa nyaman. Jadi nyaman dulu aja ya. Iya. Karena cinta tuh bikin nyaman. Iya, kalau seperti gini kita mengatakan ya Allah saya cinta kepadamu, tapi kita bohongin, berarti kan kita nggak cinta. Jadi it's only a lip service gitu kan. Nah tapi kalau misalkan kita cinta karena ada kenyamanan di dalamnya, kita akan menikmati. Nah kenapa Al-Quran itu jadi nikmat? Karena kita itu merasa nyaman dengan itu. Nah kita nyamannya kita tahu artinya dulu. Gimana kita mau nyaman kalau kita nggak tahu artinya kan? Tahu arti, jadi, berperilaku selaras tentunya kalau tahu arti ya. Kalau udah begitu Allah nanti akan menyertainya.
Yang penting kita tahu karena memang dalam surat Muhammad ayat 7 kan dikatakan waladina tadaw sadahum brawa atahum taqwakum. Kalau misalkan kita itu udah dikasih hidayah, dikasih petunjuk, Allah ya akan membesertakan takwanya. Masya Allah. Takwanya itu kan berarti kelakuan kita nggak mau lagi nyakitin orang. Allah ya akan kasih kontrol. Dengan sendirinya kan gitu kan. Dengan sendirinya, cuman apa tugasnya kita cuma satu, ngebersihin hati. Kalau hati kita udah bersih, kita nggak benci sama masa lalu kita nggak dendam sama orang-orang yang mungkin kita pikir menzolimi kita. Kan kita pikir nih, kita kan nggak tahu alasan mereka kan. Kita nggak lagi merasa gue kurang beruntung ya, gue nggak punya A, gue nggak punya B. Komplain dulu. Hati yang kotor itu Allah susah masuknya. Betul, bersihkan dulu. Dan inilah sebenarnya ya, kenapa tuh aku menggambarkan ketika aku sholat kok cahaya itu luar biasa gitu loh menghampiri aku. Ya Allah, kita perlu ini untuk nanti masuk surga. Amin. Nah, kalau di dunia aja kita nggak bisa lihat cahayanya Allah, gimana nanti kita di akhirat? Dan Allah itu memberikan cahayanya sebenarnya kepada kita semua, kita yang nutupin. Nah, dan kalau sholat kita aku nggak tahu ya engkau, tapi really gitu, sholat itu kan banyak juga yang nggak ada isinya. Iya. Kita sholat karena hanya menggugurkan kewajiban kita. Oh biar karena dari kecil kan doktrin, kebiasa didoktrin kan tuh sholat, nggak sholat dosa gitu loh. Tapi kita nggak tahu ngerasa meaningnya, gitu betul. loh. Nah, saat ini tuh sebenarnya ketika lukisan ini ada tuh, itu saat aku udah ditinggal, ini tahun 2015 kakakku baru meninggal tuh. Nah, terus aku tuh sudah mulai mempelajari Al-Quran gitu ya. Dan surat favorit aku itu adalah surat Ad-Duha pada waktu itu. Karena kebetulan Keanu juga namanya Duha. Dan di setiap ayat kedua itu aku tuh nggak sanggup gitu loh untuk nerusin. Karena ketika semua meninggalkan aku nggak punya temen dulu yang janjiin, oh ya ke Kenji nggak apa-apa gitu kan. Nanti Keanu kita urusin, akhirnya anakku harus berujung ke pesantren lagi, ustadz yang nggak aku kenal gitu kan, tinggal di rumahnya sopir aku gitu ya. Yang dulu tuh tenang aja nanti karena kakakku udah meninggal kan, jadi nggak ada yang ngurusin lagi. Nah, terus Allah cuma datang ke aku, Allah cuma bilang, ma wa ada robuka wa makola. Apa ya? Aku Allah tidak akan meninggalkanmu dan membencimu. Nah, jadi di situ aku pasti selalu nangis, ya Allah. Kenapa selama ini aku mencari manusia yang akhirnya meninggalkan aku dan membenci aku. Sementara ternyata engkau hadir nih. Hadir selalu. Dan engkau tuh di saat aku paling hina pun engkau gak akan membenci aku dan engkau gak akan ninggalin aku. Dan setelah itu aku mulai menemukan cahaya dalam setiap sholat aku. Dan aku cari. Nah, jadi aku berusaha untuk ya Allah aku gak mau. Ya kalau misalkan kita emang gak niat sholat ya udah. Tapi kadang jangan sampai kita tuh udah sholat tapi kita nggak dapat cahayanya. Karena emang sangat susah menghadirkan cahaya itu. Nah sangat susah kita untuk memakai hati kita. Karena banyak kita jikir nggak pakai hati, kita ngaji nggak pakai hati, kita sholat pun kita nggak sholat pakai hati. Tapi hati kita ini bisa sholat kapan aja. Itu nggak mesti harus pada waktu sholat. Iya, setuju banget. Jadi ketika tadi lu datang gue sholat, ya Allah ya Rahman ya Rahim, kok gue bisa ketemu ya Uncle Alvin yang punya vibes yang sama. Ketika lu udah merasa bahwa dunia ini biasa-biasa aja dan madunya dunia ini udah dilewatin sehingga kita tuh ngerasanya kita nyicip madu tapi udah nggak manis lagi, udah biasa. Ada kan orang tuh udah sampai pada titik itu. Nah mudah-mudahan gitu loh, ketika kita semua bisa mendapatkan nur itu ilahi. Apa ya, memang itu perlu perjalanan transendental yang luar biasa. Tapi apa lagi-lagi Allah ngingetin, Nabi Muhammad SAW pernah sangat sedih ketika ditinggal sama Khadijah dan juga pamannya. Apa yang dilakukan? Isra Mi'raj. Dan ketika itu dapatlah sholat. Perintah sholatnya. Jadi kalau lagi sedih, udah sholat aja. Karena memang dalam surat Yusuf juga ayat 86 dikatakan qala innama ashku basi husi ilaullah. Adukanlah susah kita, sedih kita kepada Allah. Udah ke dia aja. Kalau misalkan ke orang lain juga ntar abis itu besok kemana-mana lagi ceritanya. Dan akhirnya itulah ya aku rasa ya Allah ternyata cahayamu ini betul-betul jadi petunjuk. Kalau misalkan sekarang, kalau dulu kan kita kalau nggak ngadu sama temen tuh rasanya nggak afdol. Udah. Nggak plong ya, belum ada tempat
Padahal udah Walaupun dikasih ini tempat curhat yang luar biasa loh gitu. Belum. Alhamdulillah amanah, Astagfirullahaladzim. alhamdulillah amanah Ya Allah. ya. Amit, ya Gak Allah. akan ada sambungan-sambungan part 3, part 4, part 5 gitu kan gak ada. Tapi sebenarnya udah gitu aku akhirnya merasa bahwa ketika Allah menghadirkan cahaya itu, aku kok kayak bisa ngelihat jalan ini tuh dengan lebih jelas. Jalannya apa? Kita kebanyakan ngumpulin temen dunia yang belum tentu temen alam kubur kita. Aku di penjara udah sepi. Gimana nanti alam kubur sepi banget kalau Dan nggak sendiri punya kan temen. kita sendiri yang mempertanggungjawabkan semuanya kan. Betul. Dan kita kebanyakan ngumpulin teman di dunia, kita lupa teman akhir kita. Teman alam kubur, aku udah pernah kehilangan Mas Aji. Nah mudah-mudahan sekarang kita nih, saya ini khususnya belajar untuk ngumpulin, ya udahlah nanti mau meninggalnya seperti apa, ya Allah maunya si husnul khotimah, maunya si sakaratul Amin, maut yang insya Allah. dimudahkan gitu kan. Dan punya teman banyak nanti di alam kubur gitu. Mudah-mudahan ya kita saling mendoakan, karena aku nih Uncle Alvin gak akan ada di sini kalau Allah gak tutup aib aku. Semua kita juga pasti karena Allah tutup aib kita. Maka dalam sujud terakhir sholat kita bersyukurlah bahwa ya Allah terima kasih atas nikmat atsura yang telah Engkau berikan kepadaku sehingga aku masih bisa berjalan tanpa rasa malu. Kalau Allah buka diri kita nih, bahkan keluar rumah pun kita udah gak sanggup. Iya. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Menyenangkan ya silaturahim kita hari ini. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan jadi keberkahan dan kebaikannya. Amin. Angie terima kasih banyak. Sama-sama. Ya, udah ngobrol di Alvin in Love. Dan emang Uncle bilang tadi ya, menyenangkan ngobrol dengan teman lama, dengan vibe yang insya Allah sama dan dipertemukan ya, disinergikan. Karena ya, it attracts each other. Betul. Dan itu di luar kuasa kita juga sih Betul. sebetulnya. Ya, jangan lupa nonton Alvin in Love. Jangan lupa like, subscribe, and share. Dan juga jangan lupa juga nonton YouTube-nya sahabatku yang satu ini. Oh iya, jangan lupa ya di subscribe ya Kema Entertainment. Ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.